Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas soal atau modul 3 dari LKS tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja kita buka soalnya. Nah, jadi buat soalnya seperti ini lebihnya. Ini ada 3 klaster switching, routing cluster, sama server cluster. Nah, untuk soalnya sendiri bisa teman-teman lihat seperti ini soalnya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, kita kerjakan di bagian switching cluster dulu. Nah, nanti di switching cluster sini, di bagian main switch, ini kita konfigurasi sesuai dengan tabel yang ada. Kita bikin VLAN, bikin DHCP, dan kita bikin exclude dari DHCP tersebut. Oh ya, kemudian kita bikin PTP server sama PTP client. Oke, langsung aja kita kerjakan. Yang pertama kita masuk ke main switch. Baik, kita bikin interface VLAN 10, VLAN 20 sama 30. Kemudian kita ketikkan IP-nya. Nah, setelah kita bikin interface VLAN, lanjut kita bikin VLAN 10, 20, 30 dengan nama yang sudah ditentukan ini. Kemudian buat DHCP pool kita sama sesuai tabel ini namanya di bagian pool name. Ini disuruh menggunakan IP host pertama dari setiap IP. Berarti 1. Iya. Oke, sudah bikin interface VLAN, kemudian kita bikin VLAN ya. Oke, VLAN 10 kita kasih nama VLAN A. Terus kita bikin VLAN 20 kasih nama VLAN B dan seterusnya. Nah, kalau sudah bikin VLAN, kita bikin DHCP server. Nah, setelah kita bikin DHCP server, selanjutnya kita bikin exclude address IP yang tidak akan dikasih ke klien. Oke. Yang di sini dibikin 5 host IP pertama. Udah ada contohnya nih, tinggal masukin aja.
Oke, setelah kita bikin method exclude, kita bikin VPP modenya, domain dan passwordnya juga. Nah, setelah kita selesai config di main suite, kita config ke suite yang lain. Ini kan disuruh ke suite A, suite A1, A2, B, B1, B2. Kita bikin urutan aja dari bawah dulu ya. Oke. Kayak dari suite A. Oke, kita bikin PPP dulu. Nah, setelah kita bikin PPP, kita bikin interface 1-3 dengan mode terang. Nah, setelah kita terang, kita cek tuh apakah VLAN-nya udah ada atau belum. Nah, ini udah nih otomatis muncul VLAN-nya. Next ke suite selanjutnya, suite B. Nah, buat yang suite A1 ya kan sudah ada nih VLAN-nya. Nah, kita konfigurasi nih VLAN membership buat suite A1, A2, B1 sampai B2. Kita masukin nih interface buat member VLAN-nya. Nah, kemudian lakukan ke suite yang lainnya, lakukan hal yang sama. Nah, sebenarnya buat yang interface mode terang ini cukup di suite A sama di suite B nih udah cukup ya. Cukup di sini aja kita terang. Karena yang sini dia udah ngikut otomatis. Nah, makanya setelah kita bikin terang lagi di suite ini dia nggak ada respon apa-apanya. Karena dia udah terang jalurnya sama yang tadi. Kurang lebihnya begitu sih, kalau salah mohon koreksinya. Bikin VLAN membershipnya di suite A2.
lagi yang lain. Suite sudah kita konfigurasi sesuai dengan activity yang diberikan. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi klien. Nah, buat kliennya tadi dia diminta bikin konfigurasi IP-nya itu pakai DHCP. Wow, what's wrong? Oh, lupa di sini. Oh ya, bikin VTP-nya. Buat fit 2 tadi belum kita konfig yang B2. Nah, ini udah dari masukin filenya. Oke, kita apakah dia sudah dapat IP atau belum? Oke, dapat ya IP-nya. Nah, ini udah dapat juga. Ini juga dapat. Sama udah dapat juga ya. Dapat juga. Iya. Oke, jadi tadi kenapa yang P3 dapat IP? Karena tadi saya lupa buat bikin PTP di sheet B2 ini. Oke. Nah, ini selanjutnya konfigurasi laptop. Nah, di sini disuruh hubungin laptop 1 dengan akses point 1, 2 dengan akses point 2. Nah, kemudian akses pointnya ada tadi, suruh konfigurasi dibikin ID-nya seperti ini, passwordnya seperti ini. Nah, tapi kenyataannya akses point ini nggak bisa dikonfig. Jadi ya, kayak gimana lah. Jadi ya, kita konekin laptopnya aja dulu lah ke sini. Oke, ini laptopnya udah connect, dapat IP.
Nah, yang aneh dari soal ini, laptop saat ini dia nggak mau connect ke access point sini, malah connectnya ke access point 2. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa ini. Soalnya waktu perlombaan kemarin ya kayak gini, dia connectnya ke sana, nggak mau connect ke access point 1. Nah, itu kan nggak bisa, udah dimatiin kayak gimana tetap dia nih point 1-nya nggak mau hidup. Bagian scan juga nggak ada nih, cuma ada satu wireless network. Nah, kan. Oke, udah, kita lanjut ke cluster selanjutnya aja. Oke, selanjutnya di cluster routing. Tapi sebelumnya konfigurasi IP di setiap device yang terhubung dulu lah. Ini kita bikin IP di routernya. Buat interface yang mau terhubung ke switch cluster. Nah, di sini buat IP-nya ini udah ditentuin. Di router sini dia menggunakan IP pertama dan di sini menggunakan IP terakhir. Nih, bisa teman-teman lihat nih. Oke, lanjut. Oke. Matikan dulu mode switch-nya di port 024. S4 3 11 52. Ya, benar. Sebelumnya buat modul 3 ini dia pertama kali kita buka tuh sudah ada nilainya 8%. Nah, itu kalau pada main root ini dia di bagian apa ya, di bagian routing OS itu udah ada isinya nih. Nah, ya kan, sama buat IP-nya nih dia sudah diisikan ya, mungkin udah diisikan sama Figuri. Nah, sama di sini nih di bagian relay IP-nya juga udah ada isinya. Nah, ini dia relay-nya udah diisi. Oke, lanjut masukin IP-nya lagi. Oke, kita lanjut ke routing cluster. Jadi buat routing ini kita suruh routing start. Pegel nih. Nah, konfigurasi static IP. Oh ya, IP dulu, baru kita konfigurasi routingnya. Oke. Isi di bagian PC aja dulu lah. PC-nya tadi disuruh pakai DNS. Oke. 2011 IP pertama.
1254. Jadi di PC sini dia gateway-nya pakai IP terakhir dari subnet ini. Oke, lanjut. Salah. Oke, mari kita konfigurasi static routing. Oke, jadi ini static routingnya. Dari router sini dia mau ke network 1718 sama ke 1810, lewatnya yang ini network sini. Kemudian dia mau ke network ini dan sini lewatnya sini, mau ke network ini lewatnya sini. Nah, jadi di router sini ada 5 konfigurasi static routing. 1, 2, 3, ya ada 5. Nah, buat di router sini ada 3, sini ada 3, dan di router terakhirnya ada 4 konfigurasi static routing. Langsung saja. IP root dan 172.13.1 lewat 12 ya, network selanjutnya. Oke. Nah, kalau kayak gini dia otomatis udah bisa koneksi ke sini. Selanjutnya kita koneksikan ke thread 3. Oke, nah jadi di main routernya ada 5 konfigurasi static root buat ke network sini, network sini, network sini, sini, dan network sini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke router 1. Oke, jadi di router 1 ini dia routingnya ke network yang ada di sini, dan sini. Nah, jadi buat konfigurasi static rootnya cuma ada 3. Oke.
udah kita masukin static rootnya, lanjut ke router 2. Oke, 2 ya. Oke, buat router 2 ini dia routingnya ke networknya ada di sini, terus ke networknya ada di sini, dan networknya ada di sini. Jadi ada 3 konfigurasi static root. Yang pertama itu routing sini dulu. Terus yang terakhir ke sini. Nah, ini konfigurasi routing yang terakhir nih. Jadi di router 3 ini dia routing ke network yang ada di sini, networknya ada di sini, dan 2 networknya ada di sini. Oke, langsung aja kita konfig. Yang pertama kita network sini dan sini dulu. Nah, 2 network ini kita routing, baru routing 2 network yang terakhir. Kita coba pin dari PCC ke PCB. Oke, sukses. Kemudian dari sini ke PCB. Oke, sukses. Kemudian dari sini ke main router. Oke, sampai di sini konfigurasi static root kita sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke tahap tes 3 ke server cluster. Jadi soalnya itu jangan lakukan konfigurasi di server 1 dan 2 karena sudah dikonfigurasikan. Kemudian di bagian server ini kita konfigurasi pada interface 401
itu konfigurasi DHCP relay dengan tujuan server 2 dengan IP segini. Nah, buat yang ini dia sudah ada konfigurasinya. Ya, jadi kita masukin ulang ya. Oke, buat interface 00 IP-nya 10.8.10.0.126. Oke. Class IP. Kemudian di interface 01-nya tadi dia nge-relay di server 2 sini. Relay IP yang ada di sini. Nah, itu buat IP di interface F06 nya kita lihat dari server 2 sini. Kita lihat di bagian DHCP. Nah, dia DHCP di sini gateway-nya pakai IP 126. Jadi di interface ini kita masukin IP tersebut. Oke, kalau sudah di laptop A dan B, apakah dia sudah dapat IP saat DHCP belum? Kita coba. Oke, sudah dapat IP. Oh, di sini file. Oke, dia sudah dapat juga di sini. Nah, oke, untuk tiga sudah komplit. Lanjut ke OSPF routing. Konfigurasi static IP address pada semua device, router, main switch, dan center sesuai dengan topologi. Oh, nah buat ini tadi sudah kita konfigurasi yang belum OSPF routingnya. Sebelumnya kita coba ping dulu point to point-nya dari router ke center. Oke, sukses. Switch. Ya, yes. Oke. Kita konfig dari center aja lah dulu. Area, ya dia guna area 1 dan proses ID 100. Oke, bisa dilihat ini dia sudah agensi. Konfigurasi routing dynamic di center sudah. Selanjutnya kita ke switching dulu ya, di main switch. Kemudian nah di sini dia udah agensi. Oke, udah clear. Cluster modus tadi sudah. Server cluster. Oke.
Oke, nah di sini seluruh advertise semua network kecuali yang di router server ini buat interface yang 01 itu nggak usah kita masukin ke routing. Nah dalam artian berarti itu networknya 64 ya, 64 berarti network 64 kalau saya masukin. Kemudian pada interface 00 di main router itu nggak usah kita masukin. Nah yang 00 berarti yang di static routing ini nggak usah dimasukin. Oke, finally jika sudah lakukan verifikasi dengan buka website profcastle.id. Kita lewat aja coba profcastle. What happened? Kita tes dulu dari server. Salah. Ya, kok enaknya. F2 6 1 berarti sisanya 3 ya benar. Itu nggak bisa ya. Nah sebenarnya ini kalau udah connect dia nilainya juga sama 94. Kemarin itu waktu saya coba yang kedua kali itu bisa dapat nilai 95, tapi setelah saya otak-atik buat saya paksain biar bisa dapat 100% malah nilainya turun jadi 93. Nah jadi buat activity ini saya cuma bisa maksimalin nilai itu dapat 94%. Nah buat 100% nya saya nggak tahu gimana caranya, mungkin dari juri atau gimana biar dapat 100%. Oke, mungkin sampai di sini dulu video pembahasan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kritik dan sarannya bisa teman-teman tinggal di kolom komentar di bawah. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.